Mengalahkan Jenderal Yu Hong. Mengalahkan Jenderal Yu Hong. Pertarungan sengit terjadi antara Nincu dan gorila raksasa. Nincu segera menggunakan teknik 6 rasi bintang untuk mengalahkan gorila berperisai emas itu. Gorila raksasa terjebak di dalam segel 6 rasi bintang, sehingga membuat tubuhnya tak dapat bergerak. Kesempatan itu dipakai oleh Nincu untuk melakukan pembantaian dengan 6 bayangannya. Pedang penguasa malam di dalam genggaman tangan 6 bayangan Nincu, berkelabat cepat melakukan pembantaian kepada gorila raksasa. Akan tetapi keanehan terjadi, ketajaman pedang penguasa malam sama sekali tak berarti apa-apa dengan adanya perisai di tubuh sang gorila. Dan kali ini gorila raksasa memberikan serangan balik dengan golok emas di genggaman tangannya, yang membuat pertarungan pun kembali berimbang. Percikan bunga api terus terjadi saat kedua senjata saling bertemu. Nincu saat ini telah menggunakan teknik pedang amukan api misterius dengan bergabungnya 3 inti api ke dalam pedang penguasa malam. Daya serang Nincu semakin besar saat dia menggunakan kecepatan langkah bayangan, dipadu dengan ganasnya kekuatan api misterius di dalam pedang penguasa semalam, sehingga membuat sang gorila raksasa sulit mengimbangi kecepatan gerak Nincu, dan pada satu kesempatan Nincu berhasil menghantamkan teratai giok hitam tepat ke dada sang gorila raksasa, hingga gorila itu terhempas jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Nincu tak menyangka sama sekali jika gorila itu mampu menahan serangan teratai giok hitamnya, dengan bangkit kembali seperti tak terjadi apa-apa pada dirinya. Kali ini mata gorila raksasa berubah menjadi semerah darah. Begitupun dengan golok yang berada di genggaman tangannya juga berubah menjadi semerah darah. Nincu tahu jika lawan tarungnya ini telah membangkitkan kekuatan dewa binatang buas yang mengalir di dalam darahnya. Cukup menarik. Pantas baginya menyandang sebagai jenderal terkuat di Istana Awan, ucap Nincu. Nincu kemudian menggunakan kekuatan ilahi 4 hukum alam, untuk segera mengalahkan gorila jelmaan sang jenderal. Nincu kemudian menjejakkan kakinya ke tanah dengan kuat, dan seketika itu juga tanah di sekitar tubuh sang gorila raksasa menjadi lembek hingga sang gorila amblas ke dalamnya. Nincu kembali menjejakkan kaki kanannya yang membuat tanah di sekitar gorila raksasa mengeras laksana beton. Sang gorila berteriak dengan keras, yang mengeluarkan aura yang sangat kuat hingga tanah mengeras di sekitarnya hancur menjadi debu. Gorila itu menyerang ke arah Nincu dengan golok raksasa di genggaman tangannya, dan kali ini kecepatannya berkali-kali lipat dari sebelumnya, yang mampu mengimbangi kecepatan langkah bayangan yang dimiliki Nincu, sehingga pertarungan yang terjadi kembali berimbang. Sang gorila menebaskan 2 kali golok yang berada di genggaman tangannya, hingga tercipta selarik sinar berbentuk bulan sabit yang meluncur deras ke arah Nincu. Nincu tak tinggal diam. Dia pun membentuk perisai yang terbuat dari tanah, untuk menahan serangan kuat dari sang gorila. 2 sinar berbentuk bulan sabit itu menghantam perisai tanah yang dibuat Nincu hingga hancur berantakan. Belum lagi Nincu sempat menyerang ke arah sang gorila, tiba-tiba saja gorila raksasa kembali menerjang dengan menghantamkan goloknya ke depan, yang membuat Nincu harus bersalto ke belakang untuk menghindarinya. Sudah cukup kau merepotkanku seperti ini, sudah saatnya aku akan mengakhiri pertarungan ini. Gumam Nincu. Kini di genggaman tangan Nincu telah tercipta teratai kaca ilahi, yang mengeluarkan aura menindas yang sangat kuat. Nincu langsung menggunakan teknik menembus dimensi,
dan tiba-tiba saja dia sudah berada dekat dengan sang gorila raksasa. Dalam jarak yang sedekat itu, Ninchu menghantamkan teratai kaca ilahi ke tubuh sang gorila raksasa, sehingga membuat sang gorila kembali terhempas ke belakang dengan sangat kuat. Perisai yang melekat di tubuh sang gorila tiba-tiba saja retak dan hancur berantakan, yang membuat keadaan gorila raksasa itu terpuruk sehingga kembali ke wujud aslinya, yaitu Jenderal Besar Istana Awan. Ninchu mengarahkan pedang penguasa malam kepada sang jenderal, dan berteriak lantang. Aku telah mengalahkan jenderal kalian. Dan jika kalian semua ingin mendapatkan pengampunan dariku maka menyerahlah. Teriak Ninchu. Seluruh prajurit Kekaisaran Binatang Buas begitu sangat terkejut melihat jenderal yang dibangga-banggakan oleh mereka selama ini, telah dikalahkan oleh seorang anak muda yang menyerang Istana Awan. Jenderal Yu Hong ingin berteriak jika seluruh prajuritnya jangan ada yang menyerah, tetap berperang hingga nafas terakhir, akan tetapi sebuah jarum emas telah menusuk bagian saraf tubuhnya, hingga membuat sang jenderal tak bisa bergerak sekaligus tak bisa berbicara. Karena Jenderal Yu Hong telah dikalahkan membuat seluruh prajurit yang ada tak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua kebingungan sementara jenderal yang lainnya tak bisa memutuskan untuk melanjutkan pertempuran atau menyerahkan diri. Suara Kaisar Erlangxian tiba-tiba menggelegar, menyuruh seluruh pasukannya untuk kembali bertempur sampai titik darah penghabisan. Kaisar Erlangxian membawa ratusan ribu pasukan inti dari Istana Awan, dan tak lama kemudian pasukan inti itu pun berubah menjadi berbagai macam binatang buas dengan mengeluarkan aura yang sangat menindas. Pangeran Sisio datang menghampiri Ninchu kemudian berkata, "Tuan muda, biar aku yang menghadapi Kaisar Istana Awan, lebih baik Tuan muda mencari pangeran yang telah membawa jiwa Putri Anti," ucapnya. "Benar Tuan muda, walaupun Kaisar dan pasukannya itu memiliki darah Dewa Binatang Buas, kami pasti mampu untuk mengalahkannya, karena Istana Sihir juga memiliki pasukan inti yang kemampuannya dapat mengimbangi kekuatan Dewa Binatang Buas yang dimiliki Kaisar Istana Awan, tak akan mungkin Kaisar itu mampu untuk bertahan menghadapi kekuatan besar pasukan Istana Sihir," timpal Putri Yinzi. "Baiklah. Sebelumnya aku berterima kasih kepada kalian berdua," ucap Ninchu kemudian menghilang dari hadapan Pangeran Sisio dan Putri Yinzi. Pangeran Sisio kemudian menciptakan segel di langit, dan tak lama kemudian segel itu berubah menjadi pusaran angin hitam. Dari dalam pusaran hitam itu bermunculan binatang yang memiliki kekuatan darah kuno binatang buas di tubuhnya, dan langsung menyerang ke arah datangnya pasukan yang dibawa Kaisar Erlangxian. Sementara itu Putri Yinzi menciptakan belenggu penjara sihir, dan langsung mengurung jenderal utama kekaisaran yang masih tergeletak di tanah. Setelah itu sang putri langsung masuk ke dalam pertarungan yang terjadi antara para binatang buas. Ninchu tiba di dalam Istana Awan di mana Pangeran Erlang Wang telah menunggunya. Pangeran Erlang Wang masih duduk di kursi kebesaran Istana Awan, saat Ninchu telah berada di hadapannya. "Aku tak menyangka jika pemuda yang kuanggap biasa-biasa saja ternyata memiliki kekuatan besar di belakangnya. Ninchu, hari ini takkan ada yang menghalangi kita untuk bertarung sampai mati. Jika kau berhasil membunuhku maka aku akan memberikan kembali jiwa kekasihmu yang berada di tanganku ini," ucap Erlang Wang, kemudian melemparkan sebuah kristal yang merupakan wadah tempat penyimpanan jiwa Putri Anti ke sebuah tempat di sudut ruangan besar istana. Bersambung.
Rencana untuk menamatkan novel ini di akhir tahun gagal, mungkin akan tamat di awal tahun. Episode sebelumnya, penyerangan besar. Episode berikutnya, kematian Erlang Wang. Kematian Erlang Wang. Erlang Wang menghilang dan tiba-tiba sudah berada di dekat Nincu, sambil mengayunkan pedangnya. Nincu menangkis ayunan pedang Erlang Wang hingga tubuhnya terseret ke belakang. Nincu sangat terkejut dengan kemajuan kekuatan yang dimiliki Erlang Wang yang bertambah pesat. Buru-buru Nincu menolak pedangnya hingga Erlang Wang terpental ke darah. Nincu memberikan serangan balik dengan menebaskan pedang penguasa malam, yang membentuk cahaya berbentuk bulan sabit yang mengarah kepada Erlang Wang. Erlang Wang bersalto di udara sehingga serangan yang dilepaskan Nincu mengarah ke tempat yang kosong, yang membuat dinding istana hancur berantakan. Erlang Wang menjejakkan kakinya ke lantai istana dengan keras, kemudian melesat cepat ke arah Nincu, sehingga pertarungan pedang jarak dekat terjadi di tempat itu. Jual beli serangan menghiasi pertarungan jarak dekat antara keduanya, dan sesekali benturan energi dari kedua pedang menambah sengit pertarungan yang terjadi. Apapun yang ada di dalam ruangan istana kini berserakan di mana-mana, dan sebagian besar telah terbakar api akibat terkena aura Dewa Api kuno yang keluar dari tubuh Erlang Wang. Nincu mengeluarkan 3 inti api yang dimilikinya, untuk mengimbangi panasnya aura Dewa Api kuno yang keluar dari tubuh Erlang Wang. Nincu langsung mengeluarkan teratai giok hitam, dan mengarahkannya kepada Pangeran Erlang Wang. Serangan yang dilakukan Nincu membuat Pangeran Erlang Wang langsung bereaksi. Sang pangeran membuka kedua tangannya ke samping sehingga bermunculan 7 buah kobaran api di hadapannya. Segera Pangeran Erlang Wang mengatupkan tangannya ke depan, sehingga ketujuh kobaran api langsung menyambut datangnya teratai giok hitam. Ledakan energi terjadi saat kedua kekuatan saling bertemu di udara, yang membuat beberapa bagian bangunan berjatuhan ke lantai ruangan. Erlang Wang tersenyum penuh kepuasan, saat dirinya bisa menahan serangan teratai giok hitam yang dilepaskan oleh Nincu. Nincu, hanya seperti itu sajakah kemampuanmu? Kau beruntung saat itu kau dapat mengalahkanku, tapi saat ini telah berbeda, aku telah memiliki kekuatan yang mampu mengimbangimu, ucap Pangeran Erlang Wang sesumbar di hadapan Nincu. Menyikapi itu semua, Nincu hanya tersenyum. Nincu lalu mengeluarkan kekuatan ilahi 4 unsur alam, dan saat Erlang Wang menerjangnya dengan kekuatan Dewa Api kuno di genggaman tangannya, Nincu langsung menyambutnya dengan kekuatan teratai kaca ilahi. Kembali ledakan keras terdengar hingga membuat bangunan istana runtuh seketika. Nincu segera melesat cepat menuju ke tempat di mana kristal jiwa Putri Anti berada, dan membawanya keluar dari tempat itu. Sementara itu, Pangeran Erlang Wang yang beradu kekuatan dengan Nincu, harus terhempas dengan keras ke lantai ruangan istana. Benturan keras yang terjadi membuatnya tak berdaya, hingga tak mampu mengerakkan tubuhnya lagi. Nincu datang ke arah Erlang Wang kemudian berkata, "Aku telah mengalahkanmu, tapi mengapa kau berlaku curang dengan menyegel kristal jiwa ini? Aku minta padamu segera lepaskan segel yang membelenggu kristal jiwa ini atau aku tak akan segan-segan untuk menghabisimu," ucap Nincu. Ha, kau memang hebat Nincu, tapi kau takkan mampu untuk dapat membuka segel yang berada di kristal jiwa itu. Dan jika kau membunuhku maka aku akan mati bersama jiwa kekasihmu, ucap Pangeran Erlang Wang. Kau tak bisa mengaturku,
Jika kau tak mau melakukannya maka terimalah ajalmu. Ucap Nincu kemudian menebaskan pedang penguasa malam hingga membuat kepala Pangeran Erlang Wang terlepas dari tubuhnya. Hanya sesaat tubuh Erlang Wang bergerak, tak lama kemudian tubuhnya pun diam untuk selama-lamanya. Setelah kematian Erlang Wang, Nincu kemudian melesat keluar dari dalam istana, menuju ke tempat pertempuran yang terjadi. Ternyata di tempat itu Kaisar Erlang Xian telah ditaklukkan, dan seluruh prajuritnya kini dalam kekuasaan Pangeran Sisio dan Kaisar Ansher. Nincu menuju ke arah Kaisar Erlang Xian, kemudian berkata, "Aku telah memperingatkan sebelumnya kepada Istana Awan untuk segera melakukan perdamaian denganku. Akan tetapi dengan egoisnya kau malah menentangku dengan mengirimkan pasukan besar untuk menghadapi pasukanku. Untuk itu kau takkan termaafkan lagi," ucap Nincu. Nincu kembali menebaskan pedang penguasa malam ke arah Kaisar Erlang Xian, sehingga membuat kepala sang kaisar terlepas dari tubuhnya. Semua petinggi istana begitu sangat ketakutan melihat kekejaman yang dilakukan Nincu kepada pemimpinnya, namun mereka tak bisa melakukan apa-apa karena saat ini mereka semua telah ditawan oleh pasukan Nincu. Tak lama kemudian terdengar perkataan yang keluar dari mulut Nincu. "Kalian semua merupakan petinggi dari Istana Awan. Jika kalian ingin tunduk di bawah perintahku dengan melakukan kontrak darah, maka aku akan mengampuni nyawa kalian," ucap Nincu. Semua petinggi Kekaisaran Awan yang ditawan saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba saja dua orang jenderal langsung berdiri di hadapan Nincu. "Aku tak ingin mengikuti perintahmu apalagi melakukan kontrak darah denganmu. Lebih baik kami mati daripada menjadi budakmu," ucap salah seorang jenderal dan diiyakan oleh jenderal yang lainnya. "Tuan muda, tak usah kau mengotori tanganmu dengan darahnya. Karena dia telah memilih jalan hidupnya maka aku yang akan menghukumnya," ucap Kurama dan seketika itu juga menyerang ke arah kedua jenderal yang sudah tak berdaya, sehingga tubuh keduanya tercabik-cabik oleh Kurama dan menjadi santapannya. Semua petinggi Istana Awan bergidik ngeri dengan pembantaian yang dilakukan oleh Kurama kepada kedua jenderal Istana Awan, sehingga mereka semua mengiyakan untuk melakukan kontrak darah dengan Nincu. "Aku akan melakukan kontrak darah kepada kalian semua, dan saat kontrak darah itu telah berada di tubuh kalian maka jangan sekali-kali kalian berpikiran untuk pergi dariku apalagi melukaiku, karena kontak darah yang ada di tubuh kalian pasti akan bergejolak dan membunuh kalian sendiri," ucap Nincu. Seluruh petinggi istana akhirnya melakukan kontrak darah dengan Nincu. Sementara Jenderal Yu Hong yang terkurung di penjara sihir Putri Yinzi tak bisa berbuat banyak. Nincu mendatangi Jenderal Yu Hong yang merupakan jenderal yang ditakuti sekaligus dihormati oleh para petinggi Istana Awan, serta penduduk di Kekaisaran Binatang Buas. "Aku ingin menanyakan satu hal padamu Jenderal. Apakah kau mencintai seluruh penduduk di Kekaisaran Binatang Buas?" tanya Nincu. "Aku mencintai mereka semua melebihi nyawaku sendiri," jawab Jenderal Yu Hong. "Bagus. Aku ingin melakukan penawaran padamu. Jika kau memang mencintai penduduk di Kekaisaran ini, maka aku akan mengangkatmu menjadi Kaisar Istana Awan yang baru, asalkan kau mau melakukan kontrak darah denganku," ucap Nincu. Tak ada pilihan bagi Jenderal Yu Hong, karena dia sangat mencintai negerinya maka sang jenderal menyetujui untuk melakukan kontrak darah dengan Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Mengalahkan Jenderal Yu Hong. Episode berikutnya. Nincu vs Raja Iblis.
Raja Iblis. Jenderal Yu Hong telah menjadi kaisar baru di Istana Awan, menggantikan Kaisar Erlang Xian yang telah mati dibunuh Nincu, dan malam ini merupakan malam penobatan sang jenderal menjadi kaisar Istana Awan. Nincu berjalan menemui Virgion, karena ada hal penting yang ingin diperintahkan olehnya. Virgion, pergilah kau menemui penasehat Biao di Kekaisaran Phoenix, bawa kristal jiwa Putri Anti kepadanya, karena hanya dia yang mampu untuk menghancurkan segel yang membelenggu kristal jiwa Putri Anti. Untuk sementara waktu aku akan tinggal di kekaisaran ini, untuk membenahi struktur dan membangun kekuatan besar di kekaisaran ini, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, aku akan segera menjalankan perintahmu, jawab Virgion kemudian berlalu dari hadapan Nincu. Sementara itu, Jenderal Iblis Yixi membawa tubuh Erlang Wang yang merupakan saudara angkat Raja Iblis ke sebuah altar, tempat Raja Iblis bermeditasi. Raja Iblis Minglai begitu sangat terkejut melihat kematian Erlang Wang yang begitu sangat mengenaskan, dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Siapa yang membunuhnya? Tanya Raja Iblis dengan amarah besar di wajahnya. Nincu, dia yang telah membunuh Erlang Wang, dan dia juga yang telah menghancurkan kekaisaran binatang buas yang menjadi sekutu kita, jawab Jenderal Iblis Yixi. Di mana keberadaan Nincu sekarang? Tanya Raja Iblis. Saat ini dia masih berada di Kekaisaran Binatang Buas, untuk menobatkan kaisar baru di sana, jawab Jenderal Yixi. Biarkan saudaraku itu berada di sini, aku akan menghidupkannya kembali menggunakan pil kebangkitan, ucap Raja Iblis. Baik Yang Mulia, jawab Jenderal Iblis Yixi kemudian pergi meninggalkan ruang meditasi Raja Iblis. Setelah kepergian jenderal utamanya, Raja Iblis kemudian menghilang dari tempat itu. Sementara itu Nincu yang merayakan penobatan Kaisar Yu Hong, dikejutkan dengan adanya aura kuat yang sengaja menyuruh dirinya untuk datang menemui pemilik aura kuat tersebut. Nincu seorang diri menerobos gelapnya malam, menuju pegunungan yang jauh dari istana dan pemukiman para penduduk. Nincu kini dihadapkan dengan seorang anak muda yang sangat dikenalnya. Minglai. Batin Nincu. Nincu tahu jika yang ada di hadapannya saat ini merupakan Raja Iblis, sehingga dia pun mengaktifkan dua simbol dewa untuk melindungi dirinya dari serangan mendadak Raja Iblis. Aku telah mengetahui sepak terjangmu dengan memburu ras iblis, dan tindakanmu itu telah membuat ketentraman ras iblis menjadi terusik. Saat ini kau telah membunuh saudaraku Erlang Wang, dan kesalahan itu takkan pernah kuampuni, ucap Raja Iblis. Jangankan ras iblis, kau pun akan menjadi incaranku, karena keberadaanmu telah membuat keresahan ras manusia. Aku tak ingin keberadaanmu nantinya akan menghancurkan peradaban manusia di masa depan, untuk itu aku akan mengajakmu bertarung sampai mati, tantang Nincu. Ha, ha, ha. Aku cukup salut dengan keberanianmu. Aku memang datang ke tempat ini untuk mencarimu agar kita dapat bertarung sampai mati, jawab Raja Iblis kemudian menyerang ke arah Nincu. Raja Iblis menghilang dan menyisakan aura berwarna merah yang menyelimuti area sekitar tempat itu. Nincu segera mengeluarkan aura teratai nirwana, untuk mencegah masuknya racun ke tubuhnya yang berbentuk kabut berwarna merah yang menyelimuti tempat itu. Pertarungan pun terjadi dengan sengit, jual beli serangan tersaji di tempat itu. Mengetahui lawannya merupakan Raja Iblis,
Nincu langsung mengeluarkan kekuatan amukan api misterius dengan menghantamkan teratai giok ke arah Raja Iblis. Raja Iblis yang memiliki kekuatan besar, menahan serangan Nincu dengan bayangan tantangan raksasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Nincu terseret beberapa meter ke belakang, dan merasakan sesak di dadanya saat berbenturan energi dengan Raja Iblis. Kekuatan Raja Iblis begitu sangat hebat, sehingga mampu membuat perisai simbol dewa di tubuhnya retak. Kali ini giliran Raja Iblis yang menyerang ke arah Nincu, berupa telapak tangan berwarna merah yang mengarah kepada Nincu. Melihat serangan kuat yang menuju ke arahnya, Nincu segera mengeluarkan pedang penguasa malam, dan menebaskan pedangnya ke arah telapak tangan raksasa yang menuju ke arahnya. "Tebasan semesta!" teriak Nincu. Bayangan pedang raksasa tiba-tiba muncul dan menghantam telapak tangan yang menuju ke arahnya Nincu. Nincu tak menyangka jika telapak tangan raksasa itu begitu kuat, sehingga tebasan semesta sama sekali tak berefek kepadanya, sehingga membuat Nincu bersalto ke udara untuk menghindari serangan kuat yang menuju ke arahnya, hingga serangan itu menghantam tempat yang kosong. Tampak jejak yang sangat dalam dari hancurnya tanah di sekitar tempat itu, akibat terkena serangan telapak raksasa Raja Iblis. Nincu kini mengeluarkan kekuatan ilahi 4 unsur alam untuk menghadapi Raja Iblis. Teratai kaca ilahi memancarkan cahaya putih terang di gelapnya malam, dan langsung diarahkan kepada Raja Iblis. Raja Iblis yang merasakan jika serangan yang dilakukan Nincu saat ini dapat membunuhnya, dengan cepat berteriak lantang. "Gerbang Iblis Neraka!" Raja Iblis menjejakkan kakinya ke tanah, dan tak lama kemudian muncul sebuah gerbang di hadapannya dengan pintu yang terkunci. Dengan mendorong kedua telapak tangannya ke depan, maka pintu itu pun terbuka sehingga daya hisap kuat tiba-tiba saja menarik teratai kaca ilahi ke dalamnya. Teratai ilahi masuk ke dalam gerbang tersebut hingga menghilang tanpa bekas. Tak lama kemudian ledakan hebat terjadi jauh di belang Raja Iblis, yang membuat pegunungan itu pun hancur di berbagai sisi. Apa? Dia bisa mengalihkan teratai nirwana ke tempat lain. Batin Nincu. Nincu kembali mengeluarkan teratai ilahi di telapak tangan kanannya, dan dengan melompat ke udara Nincu melemparkan teratai kaca ilahi ke arah Raja Iblis. Kembali hal yang sama terulang lagi, gerbang yang sama tiba-tiba saja muncul dan menghisap teratai kaca ilahi ke dalamnya, hingga ledakan kembali terjadi jauh dari keberadaan Raja Iblis. Nincu semakin tak percaya dengan apa yang dilihatnya, begitu mudahnya teratai ilahi dapat dipatahkan oleh Raja Iblis. Tiba-tiba 3 buah rantai iblis neraka keluar dari dalam gerbang itu dan memburu keberadaan Nincu. Nincu menghindari serangan rantai hitam yang mengeluarkan aura mengerikan, dengan menggunakan teknik langkah bayangan yang dimilikinya, dan tanpa diduga sama sekali oleh Nincu sebuah rantai jiwa neraka berwarna merah darah, keluar dari dalam tanah dan menancap telak di tubuh Nincu, hingga membuat tubuh Nincu tertahan di udara. Ha! Akhirnya jiwamu berada di genggaman tanganku, dan sudah dipastikan hari ini merupakan hari kematianmu Nincu. Teriak Raja Iblis dengan tawa kemenangan di mulutnya. 3 buah rantai jiwa neraka berwarna hitam kembali menembus tubuh Nincu, sehingga membuat Nincu semakin terpuruk. Aku akan mati tapi kau pun harus ikut mati bersamaku. Ibu maafkan putramu karena belum bisa ke nirwana untuk menemuimu, ucap Nincu. Nincu menggunakan kekuatan terkuat teratai nirwana,
agar jiwanya dapat terlepas dari rantai jiwa neraka yang saat ini membelenggu jiwanya. Setelah itu Ninchu membentuk teratai langit 7 warna. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, Ninchu melepaskan roh jiwanya menggunakan kekuatan menembus dimensi L, bersama dengan kekuatan teratai langit 7 warna. Raja Iblis yang terlena dengan kekenangannya, tak menduga sama sekali dengan adanya serangan balik yang menuju ke arahnya. Raja Iblis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan teratai langit 7 warna yang bersarang di tubuhnya. Kekuatan Dewa Iblis kuno meluap, membendung kekuatan besar dari teratai langit 7 warna, hingga membuat Raja Iblis terhempas jauh ke belakang. Terhempasnya Raja Iblis membuat seluruh rantai jiwa neraka yang membelenggu tubuh Ninchu pun menghilang. Ninchu terhempas keras ke tanah dan merasakan jika tak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Di saat kegelapan datang dalam penglihatannya, Ninchu merasakan sebuah tangan lembut telah menyanggah tubuhnya, dan merasakan beberapa butir air jatuh membasahi wajahnya. Setelah itu Nianchu kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, Raja Iblis terhempas sangat jauh, merasakan jika kekuatan Dewa Iblis kuno di tubuhnya telah menghilang akibat menahan serangan dari Ninchu, yang membuat keadaan Raja Iblis terluka parah. Tak kusangka di dalam keterpurukannya pemuda itu mampu untuk melukaiku seperti ini, apalagi jika dia dalam keadaan sehat dia pasti bisa membunuhku. Untung saja kekuatan Dewa Iblis kuno yang kuserap selama ini bisa membendung serangannya, walaupun kekuatan itu menghilang tapi masih ada waktu bagiku untuk menyerapnya kembali, batin Raja Iblis. Jenderal Iblis Yixi datang di hadapan Raja Iblis, dan membawanya pergi menaiki kelelawar raksasa. Bersambung. Episode sebelumnya. Kematian Erlang Wang. Episode berikutnya. Diakui sebagai anak. Diakui sebagai anak. Tangis Dewi Yunsi pecah di dalam hutan itu, saat melihat keadaan putranya yang telah tak berdaya. Aku akan membawamu ke Nirwana walaupun itu bertentangan dengan semua hukum di Nirwana. Aku akan melawan siapapun juga yang mencoba untuk mengusikmu dariku walaupun itu ayahmu sendiri. Dewi Yunsi menghapus air mata yang mengalir di pipinya, kemudian dia pun menghilang bersama Ninchu. Di Istana Langit kehebohan terjadi saat Dewi Yunsi tengah membopong tubuh seorang pemuda yang terluka, dengan mencari 3 dewa tertinggi. Dewa Agung, Dewa Suci dan Dewa Mulia hadir di hadapan Dewi Yunsi, dan mempertanyakan keberadaan pemuda yang memiliki darah seorang manusia yang bercampur dengan darah dewa. Walaupun di tubuh pemuda itu mayoritas berdarah dewa akan tetapi masih terdapat sisa-sisa darah manusia di tubuhnya, yang mengartikan jika pemuda itu dahulunya merupakan seorang manusia. Siapa pemuda itu? Tanya Dewa Suci. Dia adalah putraku, dan aku ingin para dewa menyembuhkannya, pinta Dewi Yunsi. Hal ini menyalahi kodrat alam nirwana jika kau membawa pemuda itu untuk kami sembuhkan, karena aturan alam tak memperbolehkan hal itu dilakukan oleh para dewa, jawab Dewa Agung. Apakah para dewa akan membiarkan putraku mati? Dan bagaimana jika pemuda ini merupakan keturunan yang sah dari Kaisar Langit suamiku? Tanya Dewi Yunsi dengan penekanan di perkataannya. Ketiga dewa saling berpandangan, mereka semua merasa heran dengan perkataan Dewi Yunsi, karena ketiga dewa tak pernah mengetahui jika sebelumnya Dewi Yunsi pernah mengandung dan melahirkan seorang putra. Dewi Yunsi, jika dia merupakan putra Kaisar Langit maka kami semua pasti akan menyembuhkannya,
Tapi saat ini kami tak pernah melihat jika kau pernah mengandung apalagi melahirkan seorang putra, dan untuk itu kami bertiga mempertanyakan kebenarannya, timpal Dewa Mulia. Dewi Yunsi tertunduk lesu dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Dia tak menyangka begitu sangat sulit meyakinkan ketiga dewa tertinggi di nirwana. Jika para dewa tak ingin menyembuhkan putraku, maka aura kehidupan yang ada di tubuhku akan kuberikan kepadanya, ucap Dewi Yunsi kemudian mengeluarkan mutiara hidup dari mulutnya yang kini berada di genggaman tangan sang dewi. Tunggu. Tiba-tiba suara Kaisar Langit Tin Yu menggema di dalam ruangan istana, yang membuat seluruh dewa dan dewi yang berada di dalam ruangan istana memberi hormat kepadanya. Aku telah mendengar apa yang kalian bicarakan, tapi sampai saat ini aku tak mengetahui jika istriku Dewi Yunsi telah mengandung dan melahirkan seorang anak. Yuner, aku ingin penjelasan darimu tentang masalah ini, ucap Kaisar Langit. Dewi Yunsi menghapus air matanya, kemudian berjalan ke hadapan Kaisar Langit. Sewaktu kau latihan di alam Zaya, saat itu aku telah mengandung putramu. Dayu Haitang yang menginginkanku, kemudian menculik dan membawaku pergi ke alam bawah. Saat itu Dayu Haitang menginginkan jika anak di dalam kandunganku mati, sehingga Dewa Cahaya datang dan membantuku untuk melepaskan anak di dalam kandunganku ke bumi, hingga ribuan tahun akhirnya anak itu lahir di dalam rahim seorang wanita dalam keluarga Nin, ucap Dewi Yunsi. Benar ayah. Aku pernah bertemu dengan adik dan di dalam darahnya mengalir darahmu. Jika ayah masih sangsi akan hal itu, maka aku akan tunjukkan barang-barang peninggalan ayah dahulu, yang tak akan bisa dimiliki orang lain kecuali darah keturunan dari ayah sendiri. Timpal Zaya yang begitu sangat kesal karena sang ibu dan adiknya disidang sedemikian rupa oleh Kaisar Langit dan para petinggi istana. Zaya menghentakkan kakinya maka dari tubuh Nincu keluar 3 inti api, pedang penguasa malam, batu bara giok, sepasang kadal bulan, 10 jarum emas dan yang terakhir yang membuat Kaisar Langit terkejut, yaitu keluarnya teratai nirwana dari tubuh anak muda yang diakui Dewi Yunsi sebagai putranya. Apakah ayah masih ragu dengan semua ini? Dan masih menganggap adikku bukanlah putramu? Tanya Pangeran Zaya membela Dewi Yunsi. Tubuh Kaisar Langit bergetar, dia tak menyangka jika dirinya telah memiliki seorang putra sehingga dia pun langsung memeluk Nincu, dan menyuruh ketiga dewa tertinggi langit untuk menyembuhkan putranya bagaimanapun caranya. Ketiga dewa tertinggi langit langsung membawa Nincu ke kuil suci untuk melakukan penyembuhan di sana. Kaisar Langit meraih tangan Dewi Yunsi sambil berkata, "Mengapa baru sekarang kau mengatakannya, jika aku mempunyai seorang putra?" ucap Kaisar Langit. "Aku takut kau tak mempercayainya, sehingga aku memilih diam dan memantau perkembangan putra kita dari nirwana," jawab Dewi Yunsi dengan tangis kebahagiaan. Dewi Yunsi akhirnya lega karena Kaisar Langit dapat mengakui Nincu sebagai putranya. Sementara itu, para pengikut Nincu yang terlibat kontrak darah dengannya, merasa jika di tubuh mereka ikatan kontrak darah itu hampir memudar, yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan tuan mudanya. Hingga saat ini mereka tak mengetahui keberadaannya. Setelah 1 tahun berlalu, Tensi yang begitu sangat kehilangan Nincu, memilih kembali ke Paviliun Langit, sementara Virgion memilih kembali ke Istana Sihir. Putri Anti membawa An Yue ikut bersamanya ke Istana Dataran Langit, begitupun dengan Putri Zheng Yi yang kembali ke Istana Cahaya Naga.
Semua orang-orang yang dekat dengan Nincu begitu sangat kehilangan, karena tak mengetahui keberadaan Nincu saat ini. Di Nirwana keadaan Nincu telah pulih seperti sedia kala. Kaisar Langit begitu sangat senang mendapatkan seorang putra dari darah dan dagingnya sendiri, sehingga dia berharap banyak jika putranya kelak akan menggantikan kedudukannya sebagai Kaisar Langit. Di suatu kesempatan di saat Kaisar Langit, Dewi Yunsi dan Zaya berada bersamanya, Nincu mengutarakan keinginannya untuk kembali ke alam dunia, karena masih banyak hal yang harus dikerjakannya termasuk menjaga peradaban manusia dari para iblis yang saat ini telah merajalela di sana. Aku tak akan mungkin untuk membantumu menumpas para iblis putraku, karena hal itu akan membuat keseimbangan alam akan goyah. Ayah akan mengajarkanmu kekuatan semesta, karena hanya kekuatan itu yang sanggup untuk menghancurkan Raja Iblis dan seluruh pengikutnya, ucap Kaisar Langit. Terima kasih Ayah atas kemurahan hatimu memberikan kekuatan besar itu padaku, jawab Nincu. Hari-hari terus berlalu, Nincu dengan perlahan tapi pasti telah mempelajari kekuatan semesta dari sang ayah. Dan 1 tahun tak terasa waktu berlalu di mana saat ini Nincu telah menguasai kekuatan semesta, sehingga membuatnya berkeinginan untuk kembali ke alam dunia. Walau dengan berat hati seluruh keluarga besarnya di Nirwana akhirnya memperbolehkan Nincu kembali ke alam dunia. Sementara itu Raja Iblis akhirnya dapat menyerap semua kekuatan Dewa Iblis kuno, sehingga tubuhnya mempunyai kekuatan hebat dan tak terbatas. Raja Iblis saat ini telah menjadi Dewa Iblis kuno, dan kedudukan Raja Iblis sekarang jatuh kepada Erlang Wang yang telah hidup karena adanya pil kebangkitan. Nincu mendatangi penasehat Biao di Istana Phoenix, untuk mencari keterangan mengenai seluruh sahabat dekat dan para wanitanya. Tuan muda tak usah khawatir, saat ini mereka dalam keadaan aman berada di tempat yang baik, ucap Biao. Paman Biao, aku akan ke alam cahaya bulan, untuk menemui Bibi Yeyi di sana, agar 7 menara besar yang ada di alam itu dapat membantuku menghadapi pasukan Dewa Iblis kuno, untuk terlibat dalam kontrak darah denganku. Akan aku kumpulkan kembali setelah aku pulang dari alam cahaya rembulan dan alam cahaya mentari, ucap Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya, Nincu vs Raja Iblis. Episode berikutnya, pertemuan Istana Phoenix. Pertemuan Istana Phoenix. Dengan segala pertimbangan yang ada, pada akhirnya Nincu memutuskan untuk pergi ke alam cahaya rembulan dan alam cahaya mentari untuk menghimpun kekuatan di sana. Akan tetapi permasalahannya saat ini jalan menuju kedua alam itu Nincu sama sekali tak mengetahuinya, dan hanya Raja Istana Air yang dapat membawa Nincu untuk pergi ke sana. Penasehat Biao sendiri yang akan membawa Nincu pada Raja Zedon yang merupakan Raja Istana Bawah Air, karena penasehat Biao pernah berjuang bersamanya saat menumpas para iblis di masa lalu. Jika Paman bisa membawaku ke sana maka bawalah aku untuk bertemu Raja Zedon, karena firasatku mengatakan dalam beberapa tahun ke depan Raja Iblis akan menyerang ras manusia. Dan jika kita tak mempunyai bekal kekuatan yang tangguh untuk menghadapinya, maka ras manusia dan semua peradabannya akan binasa, ucap Nincu. Tuan muda, untuk membawamu bertemu dengan Raja Zedon sangatlah mudah, tapi untuk meyakinkan dirinya jika kau merupakan keturunan langsung dari Tin Yu ayahmu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya kau harus diakui oleh seluruh rakyat Phoenix dengan menjadi Kaisar Phoenix baru dia akan percaya jika kau merupakan garis keturunan Tin Yu.
Apa maksud perkataanmu itu, Paman? Tanya Ninchu. Tuan muda. Walaupun di dalam tubuhmu terdapat kontrak darah dengan Raja Zedon melalui darah ayahmu, akan tetapi tak semudah itu kau menaklukkan hati Raja Zedon, karena yang mereka tahu Kaisar Phoenix merupakan keturunan dari Tin Yu ayahmu. Jika Tuan Muda memiliki darah keturunan dari leluhur Kekaisaran Phoenix di masa lalu dan saat ini menjabat putra mahkota ataupun Kaisar Istana Phoenix, maka dengan sendirinya Raja Zedon akan tunduk di bawah perintahmu, ucap penasehat Biao. Apa yang harus kulakukan saat ini, Paman? Tanya Ninchu kembali. Menikahlah dengan Putri Violin agar kau dapat menjadi putra mahkota kekaisaran, karena selama ini Kaisar Feng Liusan menginginkanmu menjadi Kaisar Phoenix, agar dapat melindungi kekaisaran ini dan melindungi putri tercintanya Violin, jawab penasehat Biao. Tak ada pilihan bagi Ninchu, karena untuk mendapatkan kekuatan dari alam cahaya rembulan dan alam cahaya mentari, dia harus berkorban untuk menikahi Putri Violin. Baiklah, Paman, aku akan menikah dengan Putri Violin, ucap Ninchu. Penasehat Biao tersenyum, dia merasa bahagia karena keturunan pemilik Kekaisaran Phoenix terdahulu, akan segera kembali kepada garis keturunannya. Penasehat Biao mengabarkan kabar gembira itu kepada Kaisar Feng Liusan, yang disambut dengan sukacita oleh sang kaisar. Sementara itu Permaisuri yang dari awal sama sekali tak setuju jika putrinya menikah dengan Ninchu, mencuci otak Putri Violin agar putrinya membatalkan pernikahan itu, dan mempengaruhi para petinggi istana agar pernikahan putrinya dibatalkan. Alasan Permaisuri karena Ninchu yang akan menjadi calon suami Putri Violin bukanlah dari keturunan kaisar maupun keturunan bangsawan, melainkan orang lain yang dapat mempengaruhi pikiran Kaisar Feng Liusan agar mau menikahkan putrinya, yang berujung diangkatnya Ninchu menjadi putra mahkota yang akan memimpin Kekaisaran Phoenix di masa depan. Di dalam sebuah pertemuan kekaisaran, Ninchu duduk di sisi Putri Violin untuk membahas masalah pernikahan, yang akan diadakan dengan pesta besar 7 hari 7 malam. Tapi sayang pertemuan itu harus ternoda dengan penolakan Putri Violin untuk menikah dengan Ninchu, dan mendapatkan dukungan besar dari Permaisuri serta beberapa pejabat tinggi kekaisaran. Aku tak ingin menikah dengan Ninchu, karena syarat yang kuberikan waktu itu gagal dipenuhi olehnya. Jika Ninchu seorang kesatria, maka dia harus memegang teguh apa yang telah diucapkannya, ucap Putri Violin. Apa yang dikatakan putriku benar adanya, Ninchu telah berjanji untuk memenangkan turnamen bela diri untuk menikahi putriku. Akan tetapi kenyataan yang ada Ninchu gagal mendapatkan kemenangan itu. Sekarang apakah dia pantas bersanding dengan putriku dan menjadi calon pemimpin Kekaisaran Phoenix di masa depan, jika masalah sekecil ini dia sudah mengingkarinya, timpal sang Permaisuri. Yang mulia, jika ada dari salah satu pasangan tak bisa menerima perjodohan ini, maka hal itu akan membuat rumah tangga mereka kelak akan dalam masalah. Yang mulia harus memikirkannya kembali sebelum menikahkan mereka berdua, ucap penasehat istana. Mendengar penasehat istana mendukung Permaisuri, membuat penasehat terdahulu Biao menjadi geram, akan tetapi tangan Jenderal Jatayu langsung memegang pundaknya, untuk meredakan amarah penasehat terdahulu Biao. Kau tenangkan dirimu, jika kau membuat keributan di dalam ruangan pertemuan ini, sama saja kau tak menghargai Tuan Muda Ninchu dan Kaisar Feng Liusan, ucap Jenderal Jatayu. Mendengar perkataan Jenderal Jatayu membuat Biao segera meredam amarahnya.
Yang mulia, sepatutnya pemuda yang cocok menjadi pasangan putri violin dari kalangan bangsawan atau putra seorang penguasa negeri, bukan dengan pemuda yang tadi ketahui asal-usulnya seperti ini. Yang mulia, jika Yang Mulia menikahkan putri violin dengan Ninchu, bagaimana dengan pandangan kaisar negeri lain terhadap Kekaisaran Phoenix? Ucap seorang pejabat tinggi Kekaisaran Phoenix yang ikut mendukung keputusan sang putri. Tampak senyum mengembang di bibir permaisuri, melihat para petinggi kekaisaran membela keputusan putrinya untuk menggagalkan pernikahan yang akan terjadi. Ninchu tak ingin berlama-lama lagi di dalam ruangan itu. Dia mulai muak dengan perdebatan yang ada. Dia pun bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan pertemuan tanpa berucap sepatah kata pun juga. Coba kita lihat semua. Bagaimana Ninchu pergi dari dalam ruangan ini tanpa sedikit pun mempunyai sopan santun kepada Yang Mulia Kaisar. Apakah pemuda ini pantas menjadi calon suami bagi cucuku violin? Ucap laki-laki tua yang merupakan jenderal besar di Kekaisaran Phoenix, sekaligus ayah dari sang permaisuri. Tiba-tiba saja Kaisar Feng Liusan menghantam meja di hadapannya sehingga hancur berantakan. Aku mengajak kalian untuk dapat menyusun acara pernikahan Ninchu dan putriku, bukan mendengar penolakan kalian semua terhadap Ninchu. Kita semua di sini lebih rendah dari keberadaan Ninchu. Dia merupakan pemuda dengan garis keturunan Kaisar Phoenix pertama. Apakah itu belum cukup menjadikan Ninchu sebagai suami dari putriku? Semua orang yang berada di dalam ruangan pertemuan itu terdiam. Mereka tak menyangka jika pemuda yang diremehkan selama ini merupakan pemuda dengan garis keturunan pendiri Kekaisaran Phoenix. Karena tak ada yang menyahuti perkataannya, Kaisar Feng Liusan melanjutkan perkataannya. Karena kau tak ingin menikah dengan Ninchu, maka mulai hari ini kau bukanlah putriku lagi, dan aku akan membuangmu ke pengasingan, ucap Kaisar Feng Liusan sambil menunjuk ke arah putri violin. Dan kau, mulai hari ini statusmu sebagai permaisuri kekaisaran akan digantikan oleh selir Xingyin, ucap sang kaisar. Permaisuri dan putri violin seketika itu panik, dan memohon kepada kaisar untuk mencabut semua keputusannya. Akan tetapi sang kaisar tetap pada pendiriannya yang membuat kedua ibu dan anak itu menjadi sangat khawatir dengan kedudukannya saat ini. Mereka berdua pun langsung bersujud dan meminta pengampunan dari sang kaisar. Aku akan memberikan pengampunan kepada kalian berdua jika Ninchu mau menerima violin sebagai istrinya, ucap Kaisar Feng Liusan kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Bersambung. Selamat tahun baru buat para sahabat semua. Semoga tahun yang baru lebih baik dari tahun kemarin, amin. Episode sebelumnya, diakui sebagai anak. Episode berikutnya, pernikahan Ninchu dan putri violin.